Halo, selamat sore Bapak dan Kakak. Sore, Oke, boleh perkenalkan dengan Bapak siapa dan juga Kakak siapa? saya Iswanto. Oke, Bapak mungkin boleh tahu mengetahui kondisi Kakak Amira sejak usia berapa tahun terdeteksi bahwa ada pendengaran yang berbeda dengan anak sosial? Anak kami ini terdeteksi pada usia 3 tahun. Usia 3 tahun, sempat kaget juga ya, anak 3 tahun kok nggak bisa dengar. Kita anggap itu hal yang biasa. Wah, kita anggap dia ngomong itu ntar akan bisa seperti anak pada umumnya, tapi ternyata kami keliru. Seperti itu. Lalu mungkin boleh tahu tindakan apa saja yang pernah dilakukan sebelumnya? Ya, sebagai orang tua pada umumnya kan mengharapkan anaknya itu normal. Ya, apapun akan kita lakukan untuk anak ya. Dalam hal ini kita coba tuh ke rumah sakit, kita coba cek ke beberapa rumah sakit, ke spesialis, sampai akhirnya divonis bahwa anak kami ini mengalami gangguan pada telinga, pada pendengarannya, dan itu kanan dan kiri. Lalu untuk Bapak, dari Bapak sendiri melihat perkembangan Kakak dari yang waktu awal sekali menggunakan alat bantu dengar sampai yang sekarang menggunakan yang terbaru, ada nggak yang Bapak merasa ternyata masih bisa diatasi kalau ada perbedaan? Ya, sebenarnya ini bagian dari ikhtiar ya, usaha kita untuk anak itu bisa tumbuh kembang layaknya anak normal. Dan alhamdulillah prosesnya tidak mudah ternyata. Dan baru-baru ini saya juga baru paham ya, setelah ternyata tidak ada korelasinya antar kecerdasan dengan pendengaran. Ternyata IQ anak saya ini pernah dites, IQ-nya tinggi. Ya, saya pikir pengaruhnya cukup besar ya. Ini yang unlock potensial itu di sini sebenarnya. Jadi kalau anak itu pakai alat bantu dengar, dia bisa mendengar dan bisa merasakan apa-apa yang tadinya dianggap hal yang dia tidak bisa menyimak gitu ya. Ternyata itu tadi saya baru tahu ternyata nggak ada hubungannya antara kecerdasan dengan kemampuan mendengar. Ternyata anak ini pintar, tinggal dia belajar yang rajin sungguh-sungguh, dia bisa jadi lebih hebat seharusnya. Amin, amin. Lalu yang terakhir nih, pesan dari Bapak yang ingin disampaikan mungkin pada orang tua di luar sana yang masih merasa nanti dulu anaknya dipakai alat bantu dengar atau nanti mungkin ini cuma speech delay aja gitu, karena kan biasa usia 3 tahun ini ada kondisi-kondisi seperti yang speech delay dulu atau nanti kayaknya lari dulu deh anaknya daripada belajar bicara dulu, karena kan ada yang seperti itu. Lalu kalau untuk tanggapan Bapak sendiri gimana nih? Ya, tidak ada takdir yang apes gitu ya, tidak ada nasib yang apes. Takdir itu semuanya baik, baik kepada kita dan anak kita, tinggal kita bagaimana mencintai amanah yang sudah dititipkan kepada kita sebagai orang tua. Ya, jalanin aja hidup ini, terima aja faktanya, dan terus berkembang. Kita beri percaya diri ke diri kita dan juga ke anak kita bahwa dia bisa. Dan bukan satu aib kalau kita punya anak yang secara fisik kurang, tapi itu suatu anugerah. Ya nggak gampang juga sih mengubah dari rasa tidak percaya diri menjadi percaya diri begitu, rasa bersyukur gitu ya, jalanin aja. Toh dengan alat bantu dengar dia akan bisa lebih baik. Dan terbukti ya anak saya ini dia bisa mendengarkan sesuatu yang tadinya itu mungkin hal yang terasa asing buat dia, tapi begitu alat bantu dengar dia akan merasa, hey, ada suara di dunia ini yang dia bisa dengar gitu. Jadi ya alhamdulillah, terima kasih ada teknologi kayak begini sih. Mendengar tanpa batas bersama Sound Life.